Oke, sambil dibagikan outline khotbah. Shalom warga kerajaan sorga. Puji Tuhan, senang sekali kita bisa hadir kembali di tempat ini setelah liburan yang lumayan panjang. Ya, Kyonghi semuanya ya. Hari ini kita sama-sama dapat pesan Tuhan yang luar biasa. Dan ini bukan buat saudara saja tetapi buat saya juga. 2025 adalah tahun yang besar yang luar biasa. Great Harvest. Artinya Great Harvest adalah tahun tuaian yang besar. Yang menuai siapa? Yang menuai bukan Tuhan, tetapi yang menuai adalah kita semua. Dipercayakan untuk kita menuai. Tahun tuaian besar akan diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saya berharap selama firman Tuhan, jangan sampai buat rugi, ada yang keluar masuk ya. Jadi kita sama-sama serap firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Kalau kita mau sukses, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang memotivasi sampai bayar mahal-mahal saudara. Saya pernah waktu itu ikut salah satu trainer sampai di hotel bintang 5 di Hotel Mulia 2-3 hari. Ya. Dan itu mahal. Dan saya percaya firman Tuhan ini lebih mahal, lebih bernilai bagi hidup kita. Sehingga kita benar menerima kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Temanya adalah Great Harvest. Yaitu temanya ledakan penuaian. Apa saudara sama-sama? Nah, ledakan penuaian. Kalau kita punya petasan, tidak disundut oleh api, tidak akan pernah bisa meledak. Sehebat semahal apapun petasannya, kalau nggak ada api, tidak akan pernah meledak. Nah, demikian juga bagi kehidupan orang percaya. Tahun tuaian atau ledakan penuaian di tahun 2025 tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak ada api. Ya. Nah, jadi kita butuh intervensi ilahi. Pertobatan terjadi ketika ada intervensi ilahi terhadap hati seseorang atau komunitas sehingga terjadi penuaian. Ini adalah awal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kalau kita rindu melihat penuaian yang besar, maka perlu ada yang namanya ledakan yang terjadi di alam roh. Kita butuh ledakan di alam roh. Amin. Kita butuh intervensi, campur tangan ilahi, masuk dalam hati kita, masuk dalam komunitas gereja. Sehingga terjadi sebuah ledakan penuaian besar. Dan kalau kita rindu melihat atau mengalami tuaian yang besar, maka perlu ada ledakan yang terjadi di alam roh. Amin. Kita semua hidup memiliki roh semua, betul? Oleh karena itu ada kehidupan di alam roh. Atau yang kita sebut kehidupan rohani, manusia rohani. Warga kerajaan sorga, tahun 2025 ini adalah tahun tuaian yang besar, setuju? Amin, bukan tahun taburan, tapi tahun tuaian besar. Tahun berkat Tuhan yang akan diberikan. Namun untuk mendapatkan tuaian, kita harus dengar arahan Tuhan supaya tepat dan benar kita mengalaminya. Amin. Nah, artinya bahwa akan ada hal-hal yang besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ada hal yang besar yang akan terjadi yang disebut namanya ledakan. Ya, tuaian besar itu ledakan. Di khotbah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada 3 tuaian kekayaan besar yang akan kita alami. Yang pertama adalah kekayaan tuaian jiwa-jiwa. Yang kedua adalah kekayaan secara batiniah. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan,
Kita tahu dunia ini penuh dengan kejahatan. Kalau nggak ada kekayaan batiniah, kita ikut rusak dengan dunia ini. Kita butuh kekayaan secara batiniah. Betul? Kita nggak salah, kita disalahin, kita difitnah. Kalau nggak ada kekayaan secara batiniah, kita bisa rusak juga. Kita bisa mudah terluka. Kita mudah naik pitam, bisa marah. Nah, itu kita miskin. Tetapi kalau punya kekayaan secara batiniah, di tengah dunia yang jahat ini kita tetap damai sejahtera, kita tetap tenang. Itu kita orang-orang kaya. Yang ketiga adalah kekayaan secara lahiriah. Kalau ikut kehidupan orang Kristen, bukan saja kaya secara batiniah, bicara surga, bicara damai sejahtera, tetapi juga bicara tentang kekayaan secara materi. Ya, itu yang mau Tuhan sampaikan sama kita semua. Amin. Dan tahun 2025 ini Tuhan mau kita bukan saja menjadi penonton, tetapi Tuhan mau kita mengalami tuaian itu bersama. Katakan dengan saya mau mengalami tuaian besar. Amin. Saya yakin kita akan ikut dalam tuaian besar. Amin. Warga kerajaan sorga, kita ini sebagai makhluk rohani, setuju nggak? Betul? Mau tidak mau harus mengambil kekayaan tuaian secara rohani juga. Kan tadi saya tanya, apakah kita benar makhluk rohani? Betul. Kita juga harus mengambil kekayaan secara rohani. Roh kita sudah ada komponen aktivitas iman di dalam diri kita yang akan bekerja menghasilkan kekuatan demi kekuatan atau kemampuan-kemampuan api. Amin. Sehingga kita bisa memperoleh dan mengalami kekayaan di dunia ini dengan cara yang benar dan dengan cara yang tepat. Amin. Tapi namun sayangnya yang terjadi adalah bahwa roh jahat melakukan penyimpangan kepada manusia. Sehingga manusia ciptaan Tuhan dibuat lari hidupnya tanpa sebuah aktivitas iman di dalam dirinya. Ngeri. Padahal kita udah tahu tadi saat saya bicara sebelumnya, manusia ada unsur roh. Ada kehidupan rohani, ada komponen aktivitas iman. Tapi sayangnya roh jahat membuat penyimpangan di dunia ini. Bahwa iblis menyimpangkan manusia, bahwa lari hidup tanpa iman, hidup tanpa kehidupan rohani. Dan ini membahayakan manusia itu sendiri. Dan ini sangat ngeri. Artinya manusia dibuat hidup tanpa iman. Padahal unsur dalam diri manusia adalah manusia rohani yang memiliki aktivitas iman. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Roh jahat ini membuat manusia di dunia ini tidak lagi menggunakan kemanusiawiannya. Tidak. Tetapi justru dibuat seperti hewan. Tidak punya kehidupan rohani. Padahal manusia punya unsur rohani. Amin.
Ngeri sekali. Dunia ini roh jahat sekali, membuat penyimpangan. Manusia yang punya roh, kehidupan rohani disimpang, udah kamu gak usah hal-hal rohani lah, gak usah, lu cari duit aja lah, udah buat makan, buat hidup, ngumpulin, udah capek, kita pergi. Bukan seperti itu. Warga kerajaan sorga, kita hidup diciptakan ada unsur roh. Apakah saudara setuju? Tahukah artinya saudara? Artinya sudah seharusnya manusia hidup harus ada kehidupan rohani di dalam dirinya. Amin. Sebab Tuhan itu menciptakan manusia terdiri dari apa saudara? Tubuh, jiwa, dan roh. Artinya bahwa manusia sudah sewajarnya memiliki kehidupan rohani yang menyala, ada apinya ya, setiap hari di dalam dirinya yang disebut aktivitas iman. Mari kita lihat di sekeliling kita. Apakah masih ada manusia yang hidup tanpa kehidupan rohani? Ada nggak? Coba cek and recheck, ada nggak ya? Adakah manusia yang padahal punya unsur roh, aktivitas iman, tapi tidak hidup tanpa kehidupan rohani? Ada atau tidak? Jujur. Selera doanya nggak ada, selera baca firman Tuhan nggak ada, ke gereja nggak ada. Saya mau bilang, Tuhan, saudara sedang buang waktu Tuhan menciptakan saudara. Justru kita ini berfungsi karena ada aktivitas rohani dalam diri kita. Ayo buat Tuhan senang, buat Tuhan ini menciptakan kita supaya kita berfungsi sesuai unsur inti kehidupan yang ada dalam diri kita, itu unsur rohani. Amin. Manusia hidup tanpa aktivitas iman. Ngeri saudara. Hari ini Tuhan mau memperkenalkan kepada kita kembali. Tuhan mau mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu menciptakan kita, ada komponen unsur roh di dalam diri kita. Jangan pernah lupa. Yang fungsinya agar setiap manusia memiliki kehidupan yang namanya kehidupan rohani yang menyala setiap hari. Amin. Tahukah artinya? Dan saya minta maaf, kalau manusia tidak memiliki aktivitas rohani dalam hidupnya, sebenarnya, kita lihat firman Tuhan ya, Mazmur 49 ayat 21. 1, 2, 3. Manusia dengan segala kegemilangannya, harta jabatan, tidak punya pengertian tentang kehidupan rohani, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Boleh menolak orang tua Tuhan untuk saudara nggak baca firman Tuhan, tetapi di dalam diri saudara ada unsur rohani yang Tuhan sudah ciptakan. Mau tidak mau saudara harus baca firman Tuhan, harus berdoa, berkomunikasi dengan alam roh. Kata pengertian di ayat ini artinya adanya pemahaman mengenai pelaksanaan kehidupan rohani. Amin. Untuk itu ada gereja, supaya ada pembinaan manusia rohani. Ini adalah rumah pembinaan pertumbuhan manusia rohani. Kalau saudara sekian lama menjadi orang tidak bertumbuh, saya mau nanya, saudara ngapain ke gereja selama ini? What are you doing in here? Apa yang saudara lakukan di gereja selama saudara jadi orang Kristen? Manasin bangku Pak Gembala? Bukan itu. Ngasih persembahan? Bukan itu. Pelayanan daripada di rumah? Bukan itu. Bertumbuh secara rohani. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Kalau manusia tidak memiliki aktivitas rohani dalam hidupnya, sebenarnya firman Tuhan itu sudah menyampaikan seperti ini. Saya
menyederhanakan bahwa manusia itu hanya bajunya saja manusia, padahal cara kehidupannya bukan selayaknya jadi manusia, tapi kehidupannya layaknya seperti hewan. Setelah saya menyadari bahwa kehidupan rohani itu penting, saya nggak terlepas satu hari untuk saya berdoa, menyembah, membaca firman Tuhan. Sungguh berartinya unsur di dalam diri saya ada hal-hal rohani yang harus saya kembangkan. Dulu sebelum waktu, walaupun saya anak gembala, saya juga dulu pernah tidak selera dengan pelayanan, tidak suka dengan hal-hal rohani. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ternyata Tuhan menciptakan saya, ada unsur rohani yang harus saya kembangkan, yang saya harus hidupi, dan ini membuat saya bertumbuh secara rohani. Buat Tuhan senang dengan menciptakan kita. Jangan Tuhan buang-buang waktu menciptakan kita nggak mikirin hal rohani. Warga kerajaan sorga, itu bisa disamakan artinya kita tidak percaya dengan Tuhan kalau nggak ada selera rohani. Artinya kalau tidak percaya Tuhan, artinya kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Kan kita nggak suka firman Tuhan, nggak selera firman Tuhan. Alias tidak mau baca firman Tuhan dalam hidupnya. Kalau seperti itu yang terjadi, kenapa saudara mengharapkan mujizat dan berkat Tuhan? Halo? Berkat Tuhan itu bukan murahan saudara, tanpa baca Alkitab, tanpa berdoa saudara dapat berkat. Nggak bisa sebegitu rumusnya saudara. Kita harus hidupi manusia rohani, kita bertumbuh, dan Tuhan semakin mempercayakan kekayaan, memberikan kekuatan, kemampuan, dan kita semakin didelegasikan kepercayaan, kekayaan demi kekayaan semakin bertambah dalam diri kita. Itu rumus yang benar. Ulangan 8 ayat 18, saudara dengarkan ayat ini bersama-sama. Bahwa di firman Tuhan, Tuhan tidak bilang Tuhan memberikan kepada saudara kekayaan. Tetapi Tuhan memberikan apa kepada saudara? Silakan dibaca. Ulangan 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Memberikan apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita ini manusia-manusia yang sudah disumpahin sama nenek moyang bahwa kita ini adalah orang-orang kaya. Tetapi kayanya harus benar. Tuhan ini kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan Tuhan kasih kekayaan. Tidak semurah itu. Tidak semurah itu. Tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kita dipercayakan kekayaan-kekayaan di dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga. Kalau saudara tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak berdoa, saudara mengharapkan berkat Tuhan, saudara mengharapkan mujizat Tuhan, itu sama saja jaka sembung naik bus. Nggak nyambung bos. Halo, warga kerajaan sorga. Kalau kita mengharapkan ledakan tuaian besar dalam kehidupan kita tahun 2025, maka kita harus benar-benar hidup sebagai manusia seutuhnya dengan kehidupan rohani yang menyala setiap hari. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan senang dalam diri kita. Amin. Saya mau tanya di sini. Saya percaya nggak ada di sini. Siapa yang di sini hidupnya tidak memiliki kehidupan rohani? Tidak ada di sini. Tidak ada, amin? Bukan tidak ada yang ngaku, memang tidak ada, Bu Yeni, Tante Yeni ya. Semuanya ini sadar, apalagi udah disampaikan ini. Wah, berarti penting sekali nih, gua diciptakan dunia ini, harus ada kehidupan rohani. Yes. Semakin bernilai hidup kita, semakin berharga. Amin. Semakin bukan sembarangan saudara ada di dunia ini. Apapun historinya tentang kejadian saudara, saudara adalah orang-orang yang bernilai. Amin. Warga kerajaan sorga. Ciri-ciri manusia yang hidup seutuhnya, ada tubuh, jiwa, roh dengan benar adalah manusia yang menghidupi atau menyalakan api kehidupan rohani setiap hari di dalam dirinya.
Amin. Nah, untuk mendapatkan api sehingga terjadi ledakan tuaian besar di tahun 2025 ini, maka tidak ada lain hanya aktivitas mezbah yang harus banyak kita tingkatkan dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini. Mau aktivitas apa? Hanya mezbah yang Tuhan kasih api. Ada korban, saudara menyiapkan, Tuhan kasih api. Dan api itu saudara tetap jaga harus menyala. Amin. Ada 3 komponen utama supaya terjadi ledakan penuaian besar di tahun 2025 ini. Ini adalah arahan Tuhan untuk kita semua. Waktu sudah berjalan, udah 1 bulan, sekarang Februari. Kalau saudara dengar arahan ini, maka sudah akan lihat Maret, April, Mei, Juni, tuaian besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama adalah miliki kehidupan pujian dan penyembahan. Amin. Kalau saya tanya siapa sih yang gak suka pujian, semuanya mau dipuji. Bahkan belum dipuji aja, muji diri sendiri. Benar gak? Semua ini kalau gak ada gue nih, gak bakal beres ini pelayanan. Ini kantor kalau gak ada gue, bangkrut ini kantor. Memuji diri sendiri. Firman Tuhan, biarlah orang lain yang memuji diri, jangan mulutmu sendiri. Itu di kitab firman Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan itu mau pujian dan penyembahan? Tuhan itu punya semuanya. Punya uang, punya harta, punya jabatan, punya tata, punya skill, talenta, kemampuan. Tapi Tuhan tidak bisa melakukan pujian buat dirinya sendiri dan penyembahan. Yang bisa lakukan itu adalah saudara dan saya. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bisa memuji dan menyembah Tuhan adalah saudara, yang punya tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Ini yang Tuhan mau supaya saudara tingkatkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah miliki kehidupan doa. Siapa yang selama menjadi orang Kristen gak pernah berdoa? Angkat tangan. Saya doa makan. Itu tergantung kecepatan, tergantung yang ada di piring. Kalau yang enak sudah, terima kasih, amin. Doa belum habis sudah masuk, amin, amin. saking luar biasanya ya. 2025 kita harus punya kehidupan doa, amin. Jangan doanya datang sama Tuhan, bicara sama Tuhan hanya pas ada masalah. Itu kelihatan bahwa saudara itu apa ya? Saudara, kalau saudara punya keluarga, datang ke saudara, setiap datang pas ada butuhnya, saudara rasanya gimana, saudara? Saudara, wah terima kasih, welcome. Nih kamu mau duit, datang lagi besok kasih duit. Apakah begitu? Apa gimana? Besok WA, telepon, saudara angkat nggak? Balas nggak? Adik saya aja. Komandan, Taruna, uang habis nih buat ongkos. Sekali 2 kali saya, udah kamu datang sini, transfer, kasih OVO. Berikutnya saya gini, kamu datang ke sini ini ada kerjaan, beres-beres sebelah. Kalau udah baru kasih uang. Semua ongkos kakak yang tanggung. Kamu datang sini, dia datang naik kereta pulang. Saya kasih uang, kita ke Alfamidi, beliin buat anaknya, belanjain. Saya ajarin bahwa jangan cuma minta, tapi harus kerja.
Karena kita ini di kontrak kerja sama Tuhan. Bukan kontrak minta-minta. Yang setuju katakan amin. Kejadian 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 10. Itu bagian dari kontrak kerja kita. Efesus 2 ayat 10 bahwa kita ini buatan Allah diciptakan menurut gambar dan rupa untuk melakukan pekerjaan, job, work. Amin. Dan kita datang sama Tuhan jangan cuman doa minta-minta. Tuhan jagain, Tuhan selamatkan, Tuhan berkati. Keren amat ya kalau Tuhan punya sosok seperti itu ya. Seperti security, seperti yang sedikit, nih ambil. Saudara mau konsep Tuhan itu dalam diri saudara seperti itu. Minta doa dikasih, doa dikasih. Terlalu murah konsep Tuhan yang saudara miliki kalau seperti itu. Tuhan itu adalah keluarga. Konsep Tuhan itu Tuhan adalah Bapa. Kita adalah anak-anaknya. Amin. Nggak mungkin anak saya minta, tapi saya nggak latih dia didik menjadi seorang pekerja yang smart. Ada anak saya di sini yang ganteng. Kalau saya ajak kerja, liatin. Saya angkat-angkat barang, dia liatin. Tekniknya begini. Akhirnya dia bisa, dia sendiri udah tahu. Saat dia sesuatu, saya tahu dia lapar. Habis ini kita makannya. Saya udah punya planning, rancangan saya ada sama dia. Kalau kita dekat sama Tuhan, dekat sama Bapa, Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita kekurangan. Masalahnya kita sama Bapa itu dekat sama enggak atau enggak? Kita sama Tuhan itu dekat atau tidak? Jadi hubungan kita sama Tuhan itu adalah keluarga. Artinya kalau di rumah Tuhan tuh sudah siapkan semua barang-barang. Kalau di rumah saya, anak saya nggak mungkin kehausan. Nggak mungkin itu berasnya habis. Saya kan mikirin, saya lihat kotak itu beras, udah mau habis, saya langsung pesen. Air galon nggak mungkin dia kehausan. Saya cuma bilang sama anak-anak, ini papa pesan 5 galon. Ambil dari Banjar, kirim. Kalau udah setengah, 4 galon habis setengah, baru bilang, jangan udah habis, baru bilang. Nanti kalau kehausan, 1 hari DL, derita lo, gitu kan. Jadi belum habis harus bilang, jadi 4 galon kirim lagi. Dia harus maintain, mengusahakan, mengelola dengan baik. Amin. Bukan Tuhan gak bisa cukupi, tetapi kita harus mengusahakan, mengelola dengan baik bagaimana supaya berkat Tuhan ini selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Anak-anak saya kalau ada makanan dia tinggal ambil makan, karena bapak atau ibu menyediakan untuk keluarga. Tuhan juga seperti itu, sudah siapkan di Taman Eden semuanya. Tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup, semuanya sudah buat dimakan. Tuhan bilang, kuasailah, beri nama semua kuasa Allah bumi ini. Nah oleh sebab itu kita mesti paham bagaimana kita berdoa. Saudara mesti ubah cara doa. Doa jangan Tuhan jagain anak-anaknya. Tuhan, terima kasih Tuhan kau telah memberikan anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang sehat, yang kuat. Mereka akan sekolah dengan pintar, dengan sehat. Aku perintahkan malaikat sorga, kita perintahkan loh, malaikat sorga menjaga anak-anak, menjaga orang tua yang sedang keluar kota atau kemana seperti itu. Supaya mental kita adalah mental duta kerajaan sorga. Amin. Kita kan utusan. Amin. Saya pernah waktu itu diutus, waktu saya pernah kerja di Kuala Lumpur, saya nggak langsung video call ngomong sama bos, nih ngomong sendiri deh, nggak. Tapi bos waktu saya di Jakarta dia bilang begini, nanti lo kasih harga segini, ini barang yang ada, mungkin ruang negonya sekian, lo foto-fotoin ini. Di sana saya ngambil keputusan, bukan saya ngerepotin bos yang di Jakarta. Demikian juga kalau kita ada di muka bumi ini, Tuhan sudah mendelegasikan kita untuk mengelola dan mengusahakan berkat-berkat, untuk mengambil berkat, amin, untuk merilis berkat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu adalah mental seorang kerajaan sorga, mental penduduk kerajaan sorga, amin.
Hidup dalam doa miliki. Yang ketiga adalah semangat yang terus menyala. Amin. Pelayan kerajaan sorga. Amin. Warga kerajaan sorga. Apalagi yang udah di kelas KPK angkatan ketiga ya. Akan wisuda kapan? Februari ini. Februari akan di wisuda. Wah, tepuk tangan dulu. Kelas pelayan kerajaan adalah orang-orang yang punya semangat menyala. Amin. Jangan lagi pelayanan ngeluh-ngeluh, gua lagi, malas nggak mau. Tidak ada rumusnya di anak murid kelas KPK. Amin. Kalau sudah dilatih menjadi murid KPK, hidupku adalah pengabdian buat Tuhan. Amin. Apapun juga akan aku lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Keren sekali. Nah, saudara, ini ketiga komponen. Namun bagaimana supaya api itu tetap menyala di dalam diri kita? Ini ayatnya tadi kita lihat baca ini dulu ya. Ini ayat yang mendasari supaya api itu tetap menyala dalam diri kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Jadi api harus tetap menyala. Amin. Harus dijaga supaya terus menyala yang di atas. Lalu ingat ada tiap-tiap pagi. Betul? Sama menaruh kayu di atas mezbah. Ada 3 poin. Yang pertama adalah api yang harus dijaga. Ini adalah cara supaya api itu menyala. Kita adalah menjaga api agar tetap menyala, on fire, amin. Kunci untuk sebuah ledakan tuayan adalah api harus dijaga. Api mezbah menjadi sebuah kunci terjadinya ledakan besar penuaian di bumi ini. Makanya harus dijaga agar api tetap menyala. Nah, sekarang bagaimana supaya api tetap menyala? Caranya adalah jangan dipadamkan. Biasanya yang bisa memadamkan apa, saudara? Biasanya yang memadamkan adalah dosa. Jangan berbuat dosa lagi, sebab dosa akan memadamkan api Roh Kudus yang bertujuan sebenarnya kalau nggak ada api Roh Kudus akan menghentikan ledakan tuaian besar di tahun 2025 bagi hidup kita. Jadi dosa itu akan menghentikan ledakan tuaian karena apinya nggak ada. Warga kerajaan sorga, kita ini bukan produk-produk dosa, tetapi kita ada produk kerajaan sorga. Amin. Sampai-sampai Tuhan itu hadir ke bumi, lalu dia mati, dia bangkit, dia kasih Roh Kudus karena kita bukan produk dosa. Dia mau memulihkan kita, mengembalikan kita kepada produk sorga yang sesungguhnya. Amin. Amin. Cara berpikir bahwa itu nikmat. Tetapi ingat, ada kutuk dosa di dalam dosa itu yang akan bisa terjadi di depan kehidupan saudara. Makanya kalau ada penyerahan anak, pasti saya berdoa, saya putuskan setiap kutuk dosa yang dibawa sama orang tua kalau ada penyerahan anak, supaya tidak turun-temurun. Oleh karena itu pesan Tuhan hari ini buat kita harus tetap jaga api itu tetap menyala dengan tidak melakukan dosa. Kalau saudara mau mengalami tuaian besar, saudara mesti komitmen. Saudara tidak melakukan dosa, saudara tetap diberkati. Karena saudara sudah ditakdirkan hidup diberkati. Jangan saudara menganggap saya harus berdosa, kalau enggak saya enggak dapat berkat. Itu adalah pikiran orang-orang duniawi. Kita ini orang
surgawi. Harus punya konsep berpikir berkat Tuhan lain menjadikan kaya. Kesusahan tidak akan pernah mengikuti. Amin. Saudara harus kembali sama identitas itu, supaya saudara semakin diberkati. Amin. Nah, saudara, yang kedua, tadi ada kata apa? Tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi ini bicara tentang komitmen. Harus ada komitmen membangun mezbah setiap hari, setiap pagi. Saya bersyukur kalau sudah ada yang suka membaca firman Tuhan pagi. Pertahankan itu. Amin. Tapi yang belum baca firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Miliki mezbah. Miliki mezbah itu bukan cuma di kamar saja, tetapi dimanapun berada. Saya di rumah sebentar, saya di jalan, saya tahu ini perjalanan, lihat map ini 1 jam, saya mezbah. Saya bisa teriak-teriak menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya bisa menangis sambil saya nyetir. Karena saya butuh api Tuhan tetap menyala. Saat saya berjumpa di proyek atau ketemu kantor, saya sedang membawa api Tuhan di dalam proyek, di dalam klien saya, dalam kantor saya. Tiba-tiba ada keberhasilan dan keberuntungan mengikuti kita. Nah, tiba-tiba ada tuaian, ada berkat, saya pikir ini cuman 10 juta, tiba-tiba ada 100 juta. Kenapa? Karena ada api Tuhan yang membuat tuaian itu meledak. Bulan Februari meledak, bulan Maret meledak, tuaian berkat Tuhan. Bulan April, Mei, Juni, amin. Karena saudara menjaga api, karena saudara punya konsisten setiap hari membangun mezbah. Amin. Membaca, ini belum ya. Next. Ayo durasi. Oke. Nah, ini yang kedua, saudara, tiap-tiap pagi saudara harus membangun komitmen. Amin. Membangun komitmen seperti apa? Membaca firman Tuhan setiap hari, harus mau diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang bisa mengarahkan saudara kepada jalan yang benar kecuali firman Tuhan. Amin. Orang tua bisa saja salah, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah salah. Karena firman Tuhan sudah teruji. Apa yang keluar, apa yang saudara perkatakan, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Lalu berdoa. Berdoa membawa hidup kita terbuka untuk dikoreksi sama Tuhan. Saudara kalau ada masalah, saudara sharing, curhat sama Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup. Amin. Saudara sharing sama Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan tiba-tiba bisa ngasih hikmat, ide untuk menyelesaikan masalah saudara. Lalu menyembah Tuhan. Nah, yang ketiga saya mau sampaikan bahwa bicara tentang tadi menaruh kayu. Ya, kalau mezbah nggak ada kayu, nggak ada apinya. Apinya pasti habis. Jadi harus kayu kita taruh terus. Kita taruh terus. Artinya kayu ini bicara apa, saudara? Artinya kalau kayu ini bicara membangun kebiasaan untuk terus membuat api itu tetap menyala. Saudara harus bawa api Tuhan itu. Menaruh kayu artinya membangun kebiasaan untuk terus membuat api tetap menyala. Jangan sampai mezbah kekurangan kayu, nanti nggak bisa nyala. Kalau kekurangan kayu, nanti jagung nggak mateng-mateng. Jagung bakar. Ada juga gosong, gitu kan. Nah, bila kayu habis, sudah pasti padamlah api, betul? Nah, maksudnya apa itu menaruh kayu? Maksudnya menjaga hati supaya jangan mudah terluka. Warga kerajaan sorga, firman Tuhan berkata bahwa bodohlah orang yang seketika itu juga menyatakan sakit hati. Saudara harus jaga hati tahun 2025. Suami atau istri atau orang tua, anak, ngomongnya, anak-anak sekarang ngomongnya gak kayak dulu ya, jaga perasaan, terus gitu ya. Kita orang tua, jaga hati kita mah, jaga. Siap-siap jaga. Kita senyum. Kalau zaman orang tua saya salah ngomong dipok gitu ya.
Ikat. Saya aja pernah dihukum gitu di pagar karena pulang sore. Gaya didikan Belanda gitu. Sahabat. Nah, kita jaga hati supaya tidak mudah terluka. Kalau anak kita, orang tua kita ngomongnya menyakitkan, kita jaga hati. Oh mungkin dia lagi lelah. Paling kita bilang, kamu jangan ngomong itu. Supaya hati kita terjaga. Kalau hati kita terjaga, api itu akan tetap menyala. Amin. Lalu apalagi? Jangan mudah marah sehingga kehilangan damai sejahtera dan membuat api menjadi padam. Kalau kita tahu kita ngomong seperti salah, lebih baik kita diam. Diam bukan berarti kita terluka atau dendam. Diam lebih baik aman. Amin. Warga kerajaan sorga. Jauhkan diri kita dari orang-orang yang suka memfitnah atau suka gosok. Gosok makin asip. Digosok makin sip gitu ya. Mendingan menghindar aja. Takutnya saudara ketularan ilmu itu. Itu ilmu yang dibawa iblis. Hati-hati. Jangan bertengkar dengan orang lain, hindari gitu. Kita ini pembawa damai dimanapun berada. Jadi kalau kita mau damai, jangan pakai kata apa, tapi kata bagaimana. Ya, kalau dalam perusahaan, dalam komunitas, lu salah apa berantem akhirnya kan jadinya. Kita harus bagaimana solusinya, bagaimana yang harus saya perubah. Saya minta maaf, tolong, terima kasih gitu kan. Bagaimana? Udah selesai. Jangan pakai apa. Kalau apa biasanya pakai urat, tuh kan. Bukan gitu ya Pak Beta. Jadi harus pakai bagaimana. Saya harus memperbaikinya. Terima kasih. Dengan begitu, api kita akan tetap menyala. Amin. Warga kerajaan sorga. Apakah kita mau tahun 2025 ini mengalami ledakan penuaian? Amin. Masih sedikit, masih belum semua. Apakah kita mau tahun 2025 ini kita mengalami ledakan penuaian besar? Amin. Apakah kita mau? Solusinya bagaimana? Cari api Tuhan mulai hari ini. Di rumah, di perjalanan, cari hal-hal rohani. Itu adalah api. Jaga api Tuhan itu dalam keluarga, suami, istri, anak-anak. Amin. Kalau itu saudara lakukan, saudara akan menerima. Amin. Saudara mau mengalami ledakan penuaian? Masih 2-3 orang. Saudara mengalami ledakan penuaian? Amin. Ku terima kuasa